Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Devia Herlambang. Video kali ini saya masih mau membahas mengenai Google Businessku ya. Tentunya teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu bisnis kita ditangguhkan di Google My Business. Nah, gimana caranya agar listingan kita muncul kembali? Saya sedikit share ya teman-teman ya. Jadi ceritanya gini nih teman-teman, saya berbagi sharing sedikit ya. Tanggal 27 saya mendaftarkan bisnis saya di Google My Business, dan kebetulan tanpa kode PIN ya teman-teman ya, langsung terverifikasi. Nah, caranya gimana? Kita mempunyai listingan di Google My Business tanpa verifikasi. Teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe sekarang juga, lonceng juga ya. Jadi kalau saya bikin video-video terbaru selalu dapat notifikasinya. Bagaimana cara daftar Google My Business tanpa verifikasi? 3 hari kemudian, listingan saya langsung disetujui dan langsung terpublish ya teman-teman ya. Tetapi karena kebetulan saya memang lagi sibuk banget, jadi saya belum ngotak-ngatik sama sekali. Jadi begitu daftar ya sudahlah, saya biarin gitu aja. Kemudian tanggal 4 Oktober itu bisnis saya di suspend ya teman-teman. Cuci helm sepatu jaket Cibinong Bogor, your profile has been suspend. Jadi bisnis saya benar-benar disuspend dan hilang ya teman-teman dari web. Kemudian saya langsung mengajukan banding, dan alhamdulillah ya teman-teman ya, di hari yang sama banding saya diterima. 1 hari berikutnya saya mendapatkan Gmail lagi ya teman-teman ya, bahwa listingan di Google My Business itu langsung disetujui ya bandingannya ya. Alhamdulillah, teman-teman bisa silahkan masuk ke pusat bantuan Google My Business ya teman-teman ya. Di sini memperbaiki profil bisnis yang ditangguhkan. Kami dapat menangguhkan profil bisnis dan akun pengguna yang melanggar panduan kami. Langkah yang pertama adalah teman-teman bisa tinjau panduan Google Businessku ya. Jadi di sini teman-teman bisa klik. Di sini banyak sekali panduan-panduan di Google Businessku ya, apa yang boleh dan apa yang tidak, itu dari atas sampai bawah itu lengkap banget ya teman-teman ya. Jika teman-teman sudah baca semua panduan Google Businessku, teman-teman bisa pastikan profil kita itu memenuhi panduan ya teman-teman ya. Nah, jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah saya memperbaiki profilnya saya ya teman-teman ya, dari kategorinya, nomor telepon, kemudian alamatnya mapnya saya betulin lagi, kemudian jangkauan, nomor telepon, jam layanan, itu semuanya saya tambah di sini teman-teman ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengisi formulir dengan cara klik yang di biru yang nomor 3 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik aja, teman-teman bisa tinggal mengisi formulir yang sudah diberikan sama Google My Business. Jadi teman-teman tinggal isi aja formulir yang sudah disiapkan sama Google My Business. Apakah Anda sudah mengirimkan permintaan pengaktifan kembali untuk profil bisnis? Jika teman-teman klik iya, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi menginfokan untuk menghindari penundaan lebih lama, jangan mengirim beberapa permintaan untuk profil bisnis yang sama. Jadi di pertanyaan pertama teman-teman bisa klik tidak ya, jangan klik iya. Kecuali jika teman-teman sudah pernah mengajukan banding sebelumnya. Masuk ke pertanyaan kedua ya teman-teman ya. Apakah Anda perwakilan resmi perusahaan, organisasi atau akun? Nah, teman-teman bisa klik iya aja ya. Kemudian, apakah profil bisnis Anda mematuhi pedoman kualitas Google Businessku? Klik iya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisnis Anda secara permanen berada di alamat, atau apakah secara permanen melayani area yang ditampilkan di profil Anda saja? Teman-teman bisa klik iya. Pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya, apakah Anda sudah mencantumkan alamat atau area layanan yang akurat untuk bisnis Anda? Kami tidak menerima alamat di PO Box atau agensi penerimaan surat. Teman-teman bisa klik iya. Kemudian, apakah bisnis Anda beroperasi dalam area layanan? Dengan kata lain, apakah model bisnis Anda mengharuskan Anda atau perwakilan resmi? Itu bisa klik iya.
Apakah Anda melakukan bisnis secara langsung di lokasi? Teman-teman bisa klik iya. Apakah Anda memiliki beberapa profil untuk lokasi yang sama? Nah, teman-teman bisa klik tidak aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian kirim permintaan mengaktifkan kembali. Nah, ini teman-teman bisa tulis siapa nama kita, teman-teman bisa tulis alamat email resmi yang digunakan untuk mengelola bisnis akun Google bisnis kita. Teman-teman bisa cantumkan Gmailnya teman-teman ya, Gmail yang mendaftarkan bisnisnya tadi. Kemudian bisa scroll ke bawah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa teman-teman isi ya. Dari apa nama bisnis Anda, kemudian apa alamat atau area layanan bisnis Anda. Nah, teman-teman bisa tulis aja alamat lengkapnya, alamat pasti bisnis kita itu ada di mana. Nah, ini di mana Anda mengelola profil bisnis. Teman-teman bisa klik saya mengelola dengan membuka bisnisgoogle.com ya teman-teman ya. Jadi pengelolaan di Google My Business ya. Nah, ini poin yang paling penting, apa URL profil bisnis Anda di Google Businessku. Jadi itu teman-teman bisa masuk ke Google Businessku, tapi masuknya melalui browser ya teman-teman ya. Nanti kita bisa masuk ke Google Businessku dan masuk ke listingan bisnis kita yang kesuspend atau yang ditangguhkan. Kemudian teman-teman bisa kelola profil. Jika sudah, jadikan situs desktop ya teman-teman, bisa klik yang di pojok kanan atas, nanti ada situs desktop, teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Kemudian teman-teman silahkan copy link dari situs tadi ya teman-teman ya. Link yang sudah di copy tadi silahkan teman-teman paste atau tempel di bantuan Google yang tadi yang ada permintaan link situs kita. Nah, ini teman-teman bisa cantumkan nomor teleponnya, bisa dihubungin. Untuk nomor telepon sebenarnya juga nggak harus dari nomor telepon di listingan bisnis kita, tapi kita bisa menggunakan nomor telepon apapun, yang penting nomor itu aktif dan sangat cepat untuk bisa dihubungin. Dan masih ada pertanyaan berikutnya lagi, yaitu melampirkan bukti yang relevan. Itu opsional, jadi teman-teman bisa kirim ataupun tidak. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik kirim ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya cuma 2 langkah untuk mengajukan banding pada listingan kita yang disuspend atau ditangguhkan. Cara yang pertama adalah teman-teman bisa edit profil, kemudian teman-teman bisa isi formulirnya dan kirim ke Google. Sudah dulu ya, mohon maaf jika saya ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, salam sukses buat sahabatku.